Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ya, Ibu boleh dikenalkan namanya dengan siapa? Saya dengan Emi Batam. Oke. Kemarin kan WA saya tuh katanya banyak kisah-kisah keajaiban selawat yang pernah dirasakan. Gimana dok? Coba diceritain dong, Ibu pertama kali tahu salawat itu kapan dan bagaimana kemudian bisa merasakan keajaiban salawat itu? Ya, jadi sebelumnya saya memang nggak tahu sama sekali, cuma tahu bacanya aja, tapi nggak tahu itu apa gitu kan. Melihat testimoni yang lain, teman-teman yang lain yang udah berhasil. Awalnya sih penasaran sih Pak. Awalnya tuh penasaran gitu. Jadi bukan bukan pengen tahu ini apa, tapi awalnya penasaran karena ngebaca dan ngelihat testimoni semua orang, kok hampir kejadian mereka tuh hampir sama yang mereka rasakan gitu kan. Nah, dengan modal penasaran, kemudian akhirnya kok makin lama kok makin mungkin memang udah jalannya ke situ kali Pak ya. Akhirnya kalau nggak ngelakuin itu kayaknya ada yang kurang gitu. Kayaknya ada yang kurang gitu nggak? Iya, kayaknya ada yang kurang. Akhirnya setiap hari lah mencoba untuk setiap hari. Kayaknya ini belum sebulan deh. Ini kayaknya belum sebulan. Jadi belum sebulan. Ibu pertama kali lihat video saya sekitar bulan lalu ya? Baru-baru ini ya. Bukan? Oke. Yang terakhir yang saya lihat itu yang ibu yang dari Bali kalau nggak salah kemarin tuh. Awalnya di situ pas 1 jam Bapak habis testimoni sama ibu yang dari Bali itu. Nah disitulah akhirnya saya coba ngikutin. Saya coba lah ngamalin itu kan. Nah ini belum sebulan saya cuma ngelakuin baru 3 minggu kalau nggak salah. Jadi kalau saya kan di handphone itu kan ada yang saya punya tasbih yang pakai angka bisa disimpan. Ya. Jadi bisa terhitung tuh terakhir berapa gitu. Nah nggak salah ingat tuh di angka terakhir yang tasbih yang di handphone itu 25.000. Karena saya ngambilnya gini Pak. Saya ngambilnya itu setiap habis sholat fardu tuh 5.000 gitu kan. Jadi 5.000 kali 5, jadi 2.500 sehari, 2.500 sehari. Saya hitungannya gitu. Akhirnya konsisten seperti itu. Akhirnya sampailah di angka. Sebenarnya awalnya pertama tuh belum sampai di angka 5.000, masih sekitar di angka 13.000. Nah, di angka 13.000 itu saya udah mulai ngerasa nih Pak nih. Saya udah mulai ngerasa dalam artian penasaran saya terjawab dan akhirnya dari rasa penasaran itu akhirnya saya melanjutkan dengan berkomitmen bahwa ini harus konsisten, ini harus terus nih, nggak boleh berhenti gitu kan. Karena yang pertama pada di angka 13.000 itu yang saya rasakan itu kok kan kebetulan saya lagi jualan madu rukiah nih Pak. Nah dari situ awalnya kok makin lancar. Biasanya boro-boro ada yang beli pan, nanya aja enggak gitu kan. Jualan online atau jualan apa? Jualannya lewat online atau jualan dari kebetulan kan saya punya radio Pak. Terus pada setiap saya siaran, saya iklankan. Gitu. Jadi coba di situ. Ini baru 3 bulan kemarin lah, Ibu punya radio sendiri atau menyiar radio di? Oh gitu. Jadi tahu radio apa dong? Biar nanti kapan-kapan saya dengerin siarannya. Radio apa? Kita balik cerita, 3 bulan saya berjalan jualan madu itu boro-boro ada yang beli, nanya aja enggak gitu kan. Tapi setelah saya ngamalin ini baru di angka 13.000, itu saya ingat banget baru di angka 13.000. Saya akhirnya jadi kewalahan sendiri nganterin, kan kebetulan saya nganterin sendiri Pak ke alamat tujuan karena takut barang itu lambat nyampe gitu kan kalau dititip sama orang lain. Jadi nganterin sendiri. Jadi terkadang setelah di angka 13.000 itu terkadang dalam 1 hari saya ngantar sampai 5 botol, 6 botol gitu. Enggak, disitulah di perjalanan tuh saya jadi sadar sendiri gitu, apakah karena ini ya gitu kan. masih tanda tanya masih belum, bukan nggak yakin sih Pak dengan yang itu, enggak, cuman kan kok secepat ini gitu loh, itu yang ini orang-orang kan yang lain testimoni Bapak tuh kan yang ada di situ sampai 50.000 sampai berapa ribu gitu, aku kok baru 13.000
kok udah berasa udah kayak gini banget gitu tuh. Jadinya tak terusin lah Pak, tak terusin. Di motor pun tuh, kalau dalam perjalanan pun juga selalu saya selalu saya lafazkan itu di perjalanan. Mungkin udah lebih dari angka segitu kali kan Pak. Kalau saya dalam perjalanan, saya kan hitung nih Pak, kalau dia di angka 15 di 15 menit itu saya bisa nyampe di angka 5.000, itu 15 menit. Sementara perjalanan saya dari rumah ke kantor itu makan waktu 30 menit. Kalau itu nggak saya berhenti 30 menit kan bisa sampai 1.000 tuh. Itu saya nggak hitung sebenarnya, yang saya hitung itu yang di handphone, yang tas di handphone itu, yang setiap saya selesai sholat. 15 menit tadi, 15 menit sholat apa? Jibril? Iya. Wow, saya malah lebih rendah dari, berarti ibu cepet ya selawatnya ya. Luar biasa loh Pak, yang saya hitung 3 kali saya coba 15 menit itu dapetnya. Memang sih awalnya agak berat sih Pak, awalnya itu berat banget gitu. Tapi kok makin kesini akhirnya sekarang ini 15 menit itu bisa dapat sampai di angka 5.000 ya? 15 menit itu saya ngitungnya. Nah udahlah selesai. Nah ini alhamdulillah madu yang saya jual itu habis Pak, 30 botol itu habisnya seminggu. Ibu ngambil madu dari mana? Belinya dari Jawa? Palembang, Lampung. Oh Lampung ya. Dikirimnya dari Lampung. Jadi sekarang ordernya sudah banyak lagi ya, kalau ordernya udah bisa order banyak ke Lampung gitu ya? Ya udah bisa. Kalau awalnya kan ordernya cuman sekian botol gitu kan. Akhirnya kalau dilihat lagi penjualannya bagus, bisa order lebih banyak lagi dari itu. Bisa order lagi lebih banyak dari itu gitu. Alhamdulillah sih Pak, setelah itu ini biasanya 30 botol ini bisa tertinggal sampai sebulan 2 bulan gitu kan. Nah ini udah habis? Habis Pak, habis dalam hitungan waktu 2 minggu. Habis dalam hitungan waktu 2 minggu, dan ada yang pesan itu sampai 3 botol gitu kan. Ada yang pesan sampai, kalau orang ada yang pesan 3 botol gitu lah, lebih dari 1 ya gitu ya? Enggak, tetap karena kan kita pakai harga nasional Pak. Jadi harganya itu nggak boleh kita naikin, nggak boleh kita turunin. Harga udah standar segitu. Karena seluruh Indonesia harga jualnya seperti itu. Iya, maksudnya dia ada yang pesan lebih dari 1 botol, 2 botol, 3 botol gitu ya, ada yang order gitu? Ya ada yang lebih dari 1 botol tuh ada. Paling banyak kemarin sih ada yang 3 botol kemarin, 3 botol, 4 botol di pesannya. Nah udahlah Pak, dari situ saya akhirnya penasaran saya itu terjawab dalam artian tapi selain itu sih Pak, selain saya ngamalin sholat Jibril itu ada juga yang lain saya bantu dengan yang lain, bacaan yang lain. Apa tuh, sedekah atau apa? Sedekah ya, sedekah subuh saya coba ngelakuin, terus setiap hari Jumat juga saya coba ngelakuin. Terus juga ada saya coba yang ngamalin Al-Fatihah yang kalau hari Minggu 70 kali, Senin 60 kali, Selasa 50 kali gitu kan. Ada yang itu seperti itu saya coba ngamalin juga. Terus ada juga yang zikir hasbunallah wa ni'mal wakil liman maulana manasir, saya coba juga. Jadi saya satuin semua nih Pak. Saya satuin semua dengan berpikiran bahwa entah yang mana nih gitu kan, entah yang mana yang bisa membawa saya ke situ gitu. Tapi saya coba nyatuin semuanya dan saya yakinkan bahwa semuanya ini sebenarnya sama gitu kan, semuanya sama, bacaannya aja beda, tujuannya sama, niatnya sama gitu. Nah akhirnya saya ingatnya itu baru tanggal 4 Februari kemarin udah saya mencoba baca sholawat Jibril ini, tapi saya tidak meminta sesuatu di dalamnya Pak, tidak meminta, dalam artian saya tidak meminta dilunasi utang, saya tidak meminta uang, saya tidak meminta apa, saya cuma berniat baca aja apapun yang dikasih nanti ya udah, itu berarti kan jawabannya gitu. Nah akhirnya kejadian yang kemarin tuh Pak, yang saya saya lupa loh, coba diulang lagi ceritanya seperti apa. Ya. Jadi kemarin itu kemarin benar-benar kejepit Pak, kejepit banget luar biasa. Kejepit seperti apa sih maksudnya? Nggak punya uang sama sekali? Nggak punya uang sama sekali. Nol rupiah? Nol rupiah. Dompet 0 rupiah nggak ada sama sekali. Terus ini udah jam 2 siang nih, habis sholat zuhur. Kemana lah makannya, mikirnya gitu kan, makan apa lah kita nih kan. Akhirnya nggak tahu nih, tiba-tiba ngambil motor keluar ke tempat teman kan kebetulan yang jualan, ada buka warung tuh. Mampirlah ke situ, ngobrol, dia nawarin makan. Ya nawarin, ada makan Kak? Katanya belum. Makan ya.
Ya udah tapi terus habis makan nggak enak juga sih Pak turunnya, sebenarnya lapar tapi nggak enak juga turunnya karena kan lagi nggak megang apa-apa nih. Dia pas selesai bisikin ke dia, bayarnya besok ya, kebetulan teman kantor sih, bayarnya besok ya, lagi nggak ada sama sekali. Ya nggak apa-apa Kak, coba gitu. Pulang minjem lagi duit sama dia 10.000 buat beli bensin. Jadi udah dikasih udah ngutang makan, minta duit lagi 10.000 buat beli bensin. Ini jam 2 Pak kejadiannya tuh, saya ingat banget jam 2. Pulang akhirnya nggak 10 menit setelah itu ada yang ada yang kan saya tuh di rumah untuk pribadi, saya selalu stok madu untuk pribadi tuh. Ada satu kebetulan yang belum dibuka kemasannya. Nah 10 menit kemudian setelah makan, setelah ngobrol, ada yang WA minta dianterin madu karena punya dia yang kemarin habis. Ya udah saya kejar lah Pak, buru-buru pulang ke rumah. Ya udah lah nggak apa-apa deh, stok yang punya pribadiku yang bawa ke sana. Tak bawalah Pak ke rumah dia, dianterin. Harga madu itu 100.000 satu botolnya Pak. Dia ngasih duit 150.000. Terus? Yang ngasih 150.000. Ini kalau lebih katanya itu. Ini kalau lebih duitnya. Iya nanya. Pak harganya cuma 100.000 Pak. Kalau 150 ya nggak apa-apa. Ini buat bensin katanya, buat belinya. Gemeter demi Allah Pak. Gemeter. Ya Allah aku bilang. Jadi 100.000 harga madu. Jadi langsung tuh tiba-tiba di dalam kepala itu 100.000 harga madu, 50.000 bayar utang makan sama uang bensin tadi, tersisa lagi lah 20.000 gitu kan. Aduh Pak, ya Allah nggak tahu, langsung lemes, butut tuh langsung lemes. Gimana sih Pak kalau kita sama sekali nggak punya apa-apa terus dikasih seperti itu kan? Iya, saya juga pernah ngerasain. Oke. Terus? Nah itu, akhirnya pulang sampai ke, tapi nggak langsung pulang ke rumah, pulang ke, kebetulan kan rencana mau buka kedai juga, tuh mau buka kedai. Ini mau buka kedai Pak udah di ujung putus asa nih sebenarnya. Karena udah 2 bulan kemarin. Kedai apa nih? Warung apa nih? Warung makan. Iya. Itu rencana udah dari 2 bulan kemarin. Cuman karena kepentok sama modal, akhirnya udah di ujung kemarin, pokoknya udah di ujung keputus asaan lah Pak. Udah angkat tangan lah, gua nggak bisa laku jualan ini, sama sekali nggak bisa, nggak ada modal, nggak ada apa. Udah mampirlah ke tempat yang rencana tempat buat jualan itu. Kan di situ udah ada tempat, jadi mampir nggak ada niat mau apa-apa, nggak, cuma pengen lihat aja gitu. Udahlah terakhir kayaknya aku lihat ini tempat ini nggak lagi kayaknya deh, karena udah putus asa lah Pak, kan nggak ada modal sama sekali. Tiba-tiba ada temen yang WA minta rekening, Kak minta nomor rekening buat apaan? Aku dapat rezeki katanya, aku dapat rezeki. Teman apa nih? Ini teman satu kerjaan? Bukan teman main aja sih Pak, teman main aja, teman apa namanya, teman sering-sering ketemu gitu. Aku dapat rezeki katanya, aku mau bagi. Oh gitu ya, benar serius ya, bilang Pak, nggak ada apa-apanya kan ya. Kirim nomor rekening Pak, diisiin 500.000, diisiin hari. Iya, juga. Dia orang Batam juga. Dia orang Batam juga tuh, di luar kota. Iya, dia orang Batam juga. Tapi mungkin beda, agak jauh, beda kelurahan, beda kecamatan gitu. Iya, beda tempat Pak. Dia kalau kemarin itu saya ada di Batam Center, dia di Tiban. Oh gitu, jauh lah ya. Iya jauh, cukup jauh. Jadi makanya dia minta nomor rekening karena jauh lokasi kami, jarak kami jauh. Sementara dia mau keluar kota kemarin kan. Udah. Itu kejadiannya jam kurang 1/4 jam 4. Itu kejadiannya hari itu juga ya? Hari itu juga. Iya, hari itu. Dia transfer 500.000. Ya, hari itu juga. Setelah saya dapat makan gratis, setelah saya dapat makan bisa dibayar bentar gitu, dapat yang beli madu beli 150.000, kurang 1/4 jam 4, dikasih lagi dari teman tadi 500.000 gitu. Itu dia bilang dia dapat rezeki, jadi dia mau berbagi. Ya udah. Nah, setelah nggak tahu lah Pak mau ngomong apa waktu itu, entah pengen teriak, pengen bercampur aduk lah perasaan itu Pak. Makin senengnya gitu ya? Makin seneng, nggak percaya, terus gemet, pokoknya nggak tahu lah apa isi kepala ini, nggak ngerti. Akhirnya itu kejadian kurang 1/4 jam 4. Udah lah, ada semangat, ada semangat lagi untuk ngelanjutin. Pasti ada jalan, ini kedai ini bisa jalan, pasti ada jalan. Kalau niat baik nggak mungkin nggak dikasih jalan kan. Kok aku dikasih, saya mikirnya gitu Pak, waktu ngelihat styling di situ, saya mikirnya gitu, nggak mungkin aku ditunjukkan jalan kayak gini kalau nggak dikasih jalan selanjutnya, gitu kan? Nggak mungkin aku ditunjukkan itu, jujur Pak, aku rencana mau buka warung makan itu dikasih styling gratis, dikasih styling sama teman, nggak beli,
dikasih sama dia. Dikasih apa? Terus Tempat jualannya gitu. tempatnya apa itu mejanya itu, lemari makannya, stellingnya itu. Stelling. Jadi dikasih itu pun aku mau bayar, nggak usah katanya, nggak usah dibayar, pakai aja, atau nggak pakai kok. Ya udah, akhirnya kemarin sore aku kekurangan, aku nggak nemu nih Pak buat beli meja kompor yang di tempat jualan itu, yang mungkin Bapak biasa lihat kan, meja untuk kompor itu kemarin yang kepikiran. Nah, paslah dikasih ada 500.000 nih, aku pikir ada 500.000 nih di ATM nih. Cari lah Pak, cari di marketplace, meja kompor. Ada pula yang terjual 300.000, baru diposting 3 menit sebelum saya lihat. Jadi baru diposting dijual 300.000, baru 2 bulan pemakaian. Telepon orangnya, sekali diangkat, jam transfernya itu deal, meja kompor harga 300.000, itu jam 4.25, itu jam 4.25 di hari yang sama, di sore itu juga. Jadi aku dapat meja kompor dengan harga yang murah Pak, padahal orang jualnya 600, 500 gitu kan. Oh, beli kompor juga ya? Kemarin dapat 100.000. Beli mejanya Pak, meja kompor itu. Harganya 300.000. 300.000. Belinya dari uang yang 500.000 tadi. Iya. Ya kan, jadi berarti tersisa nih 200.000 nih. Iya. Sisa 200.000. Aduh, luar biasa. Berarti hari kemarin itu benar-benar luar biasa. Saya bisa selesai satu-satu jalan dibuka, satu-satu masalah saya diselesaikan, satu-satu yang tersimpan di sini itu kejawab gitu kan, dibukakan jalannya. Jam 5 datanglah barang itu Pak. Datang meja itu, bayar 300.000. Berarti kan udah istilahnya udah 70% lah, udah 70% akan jadi usaha ini. Akan jadi usaha ini 70%, karena udah ada meja, udah ada ini, tinggal yang kurang-kurangnya lagi gitu. Nah, akhirnya udah dekat-dekat mau maghrib, saya rencana mau jalan pulang nih, kan saya sekarang ini kan juga freelance di salah satu asuransi, freelance di asuransi, cuman tidak begitu aktif. Nah, ada sedikit perhitungan yang yang keliru gitu kan, ada perhitungan yang keliru waktu itu. Akhirnya saya dianggap nih Pak ya, bukan saya yang punya utang, tapi saya dianggap punya utang 5.700.000. Dianggap punya utang 5.700.000. Okay, itu dari 2 bulan kemarin. Akhirnya itulah yang jadi pikiran, gimana caranya aku kembalikan uang itu. Setengah enam teman saya dari asuransi di hari yang sama nelfon, kakak lagi di mana? Lagi di luar. Kenapa? Ya, mau kasih tahu aja Kak, kalau kan yang asuransi itu milik pribadi, istilahnya cabang lah di sini ya, cabang di sini. Ternyata yang punya asuransi itu memutihkan yang 5.700.000 tadi atas nama saya, memutihkan, jadi dianggap nggak ada. Jadi besok hari Kamis saya disuruh ke kantor untuk tanda tangan pernyataan bahwa saya sudah tidak ada sangkut paut tentang utang yang 5.700.000 itu dengan pihak perusahaan. Itu 5:30 kejadiannya. Artinya udah nggak punya utang lagi ya? Nggak punya, sama sekali nggak ada. Dan itu saya tidak pernah menelpon, saya tidak pernah meminta untuk diputihkan, saya tidak pernah meminta. Pokoknya saya nganggap bahwa memang itu harus terbayar gitu kan. Ya itulah kemarin kejadiannya, 5:30 saya ditelepon, disuruh datang hari Kamis untuk tanda tangan surat pernyataan bahwa saya sudah tidak ada sangkut paut utang sama pihak perusahaan itu. Jadi istilahnya ya terbebas gitu Pak. Saya terbebas dari utang itu. Saya terbebas dari yang 5.700.000 itu. Gitu. Jadi hari yang sama 2 masalah saya diselesaikan. 2 masalah memang sih Pak, 2 masalah ini yang benar-benar bikin saya down gitu loh, bikin saya yang udah nggak tahu harus gimana, bikin saya yang udah berpikiran bahwa memang ini nggak bisa selesai dan sebagainya dengan kondisi seperti ini. Tapi secara dalam waktu yang bersamaan gitu kan, yang 2 masalah itu yang tadi yang 5.700.000 sama yang saya udah pesimis banget. Saya udah pesimis bahwa saya nggak akan bisa punya usaha ini nih. Saya nggak akan pernah bisa buka kedai ini nih. Kalau untuk modal usahanya udah punya?
Modal untuk Udah. jualannya udah. Kalau kemarin iya. Kalau kemarin sih modal itu ada Pak. Cuman kan beli peralatan yang lain kan, kayak beli mangkoknya, beli apanya, beli yang kecil-kecilnya itu yang Enggak, maksudnya yang beli bahan makanannya, misalnya beli beras, beli beli mie, beli sayur, kalau beli itu belum ada. Kalau Hah? itu untuk saat kalau itu yang saat ini belum ada sih Pak. Kalau yang untuk itu, untuk beli bahan yang buat dimasaknya itu kan Pak ya. Iya. Kalau itu belum ada, untuk yang saat ini itu belum ada. Karena kemarin ada itu ya saya belikan yang bisa saya beli dulu, yang maksudnya yang saya butuhkan dulu, yang bisa tahan gitu kan, yang bisa tertinggal dulu, sambil ya istilahnya saya nyicil dikit-dikit lah, saya cicil dikit-dikit untuk usaha itu. Gitu. Jadi kemarin itu benar-benar luar biasa Pak, dari mulai saya 0 rupiah sampai saya bisa megang sampai saya bisa megang 750.000 dalam waktu 2 jam. Kemudian hari itu juga 2 masalah saya yang bikin saya benar-benar nggak tahu lagi harus gimana. Selesai. Yang bikin saya yang saya anggap keajaiban yang luar biasa itu adalah yang 5.700.000 itu loh Pak, bisa lunas tanpa saya bayar gitu. Lunas tanpa saya bayar, dan bisa lunas yang punya sendiri, yang ngomong diputihkan, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Imbas mengalami kejadian ini itu sudah setelah berapa lama berselang? 2 minggu? Dalam 2 minggu ini ya? 3 minggu. 3 minggu ya? Itu istiqomah 13.000 per hari? Atau berapa? Iya. Memang kalau untuk awal sih Pak, untuk minggu-minggu pertama, untuk kan 3 minggu nih, yang untuk 2 minggu ini itu masih 5.000 per hari. Itu yang untuk 2 minggu kemarin. Nah, untuk yang sekarang ini udah nyampe lah Pak, udah nyampe kadang 7.000, udah nyampe kadang 10.000 gitu dalam 1 hari. Dalam 1 hari udah nyampe. Terus tadi Mbak bilang pernah merasain sampai nggak punya uang, sampai 0 rupiah. Nah, kejadian seperti ini apa memang sering dialami, misalnya kalau bulan-bulan yang dulu-dulu, baru kali ini atau gimana? Baru kali ini Pak, baru kemarin itulah. Baru kemarin itu. Dulunya belum pernah ngerasain seperti itu. Belum pernah, sama sekali belum pernah. Artinya bukan lebih banyak dari itu sih Pak, enggak, tapi ya sama sekali nggak kosong sih, sama sekali nggak pernah kosong. Ada pun tertinggal ya cukuplah buat sehari. Tapi hari kemarin itu, demi Allah, hari kemarin itu baru tuh yang namanya yang mungkin saya namanya jadi manusia Pak. Jadi manusia baru kemarin tuh ngerasain benar-benar rupiah. Dan hari itu juga langsung ngerasain yang seperti itu. Jadi luar biasa. Jadi untuk yang belum mengamalin, coba deh. Tapi satu kuncinya jangan meminta apa-apa dulu. Kalau itu saya sih Pak, yang saya lakuin sekarang kayak gitu. Saya ngamalin itu, saya baca semampu saya saya tidak menghitung berapa yang saya baca setiap hari, saya cuma melihat ujung angkanya saja, terus saya belum meminta apa-apa, dalam artian saya belum ada permintaan khusus, misalnya mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli apa, enggak. Saya cuma minta masalah saya kalau nggak bisa dihilangin, dikurangin, itu ya. Kalau memang kita ada masalah, kalau nggak bisa dihilangin, ya udah nggak apa-apa, dikurangin dulu deh. Dan benar terbukti apa yang kita minta dalam sholawat itu, apa yang kita minta itu yang dikabulin. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang selama ini semenjak saya ngamalkan itu selama 3 minggu, saya tidak pernah meminta uang, meminta mobil, meminta apa segala macam, enggak. Saya cuma minta satu, masalah saya diselesaikan satu-satu. Yang mana yang Tuhan anggap paling berat, itu dulu yang diselesaikan. Alhamdulillah Pak, kejadian memang. Oke, dulu tadinya katanya awal mulanya mengamalkan selawat ini karena apa, ingin penasaran atau menyelidiki ya, atau gimana? Saya penasaran aja awalnya. Artinya kan semua ngeliat testimoni semua yang ada di YouTube Bapak itu kan ATM-nya terisi sekian, ATM-nya terisi 3 miliar, tapi kan ada kan tuh Pak minta 30 miliar terus dikasih gitu kan. Ini jadi saya sampai dari situ awalnya penasaran, apa benar itu kan, itu pertanyaan di kepala saya nih, apa benar. Nah, dari pertanyaan itulah apa benar, akhirnya saya nyoba. Saya mikirnya masa sih orang lain dikasih aku enggak gitu kan, mana tahu aku yang lebih duluan ngerasain daripada mereka. Awalnya dari penasaran, saya dengerin testimoni yang ada di YouTube Bapak itu. Awalnya dari situ, akhirnya saya istiqomah ngerasain sendiri, luar biasa. Dan memang sih harus ikhlas sih Pak, ngelakuinnya tuh harus ikhlas memang.
Ya. Harus dari hati dan harus yakin, harus percaya bahwa inilah inilah jalan yang ditunjukkan ke kita harus seperti apa. Terus ya satu yang pas, kalau nggak tahu sih Pak, kalau teman-teman yang lain yang ada yang udah nyoba ini, tapi kalau saya yang itu satu sih, jangan minta apa-apa dulu deh, lakuin aja dulu. Ya. Iya. Koma aja dulu. Terus gitu. apa ya? Aduh, tadi saya jadi lupa mau nanya apa lagi. Mbak Eni di Batam Center ya? Ya. Oke, saya di Piayu loh, Tanjung Piayu. Oh. Dekat-dekat Pak, kalau lewat lewat dam belakang itu kan. Oh iya. Di Batam Center daerah mana? Di kota atau di mana? Kelurahan apa? Batam, di Belian Pak. Oh, Belian. Iya. Oh, begitu. Jadi semoga kedepannya bisa lebih istiqomah lagi ya, sehingga semakin banyak pertolongan Allah yang dirasakan begitu. Ya. Jadi apa pesan-pesannya nih buat teman-teman yang melihat tayangan ini? Pesan saya sih Pak, yang seperti Bapak bilang tadi benar. Pertama, istiqomah. Yang kedua, ketika melakukan itu kita harus percaya bahwa ini memang pertolongan Tuhan, bukan kebetulan saya nemu YouTube-nya Pak Mulis, Pak Ustadz Mulis, bukan kebetulan saya dengar testimoni yang udah ngerasain keajaiban sholat Jibril ini. Terus pokoknya semuanya bukan kebetulan. Mungkin memang ini udah jalannya. Saya ketemu dengan channel YouTube-nya Pak Ustadz Mulis, dan disitulah saya belajar. Dari sini juga saya belajar ikhlas Pak. Dari bersolawat Jibril ini saya belajar ikhlas. Kenapa? Karena saya berkomitmen bahwa saya harus mendapatkan angka sekian dalam satu hari. Gitu. Saya harus ikhlas gitu, ngebacanya tuh harus ikhlas, ngamalin dia harus ikhlas. Terus yang terakhir saya pesan sama teman-teman yang pengen ngamalin ini, pertama, jangan minta apa-apa dulu deh. Itu yang pertama, jangan minta yang muluk-muluk dulu. Anggap aja kita bersolawat Jibril, ngapus dosa dulu, udah itu aja. Yeah. Saya awalnya mengamalin itu dulu Pak, saya nggak minta apa-apa. Saya berharap bahwa solawat Jibril ini ngapus dosa saya yang dulu-dulu, yang kemarin-kemarin, dan kalau dosa kita udah berkurang, otomatis kan apa yang kita minta insya Allah dikabulin. Ya, Ibu setelah mengalami kejadian ini ada cerita-cerita nggak ke teman-teman? Saya ngerasain kayak gini, ada nggak cerita ke teman? Baru kemarin Pak, baru setelah ngalamin yang kemarin. Ke teman yang mana? Teman kerja atau teman dekat rumah? Pertama teman kerja, terus yang kedua ada, mau dibilang mama angkat gitu ya, cerita. Ya. Terus yang ketiga, mereka percaya? Ada mereka sebenarnya sih dari mimik mukanya itu, mereka mikirnya aku ngomongnya tuh zong gitu, nggak mungkin gitu loh kan, nggak mungkin, kata mereka tuh nggak mungkin. Jawabannya cuma satu ya, kalau nggak mungkin coba aja. Kalau nggak percaya nggak bakalan. Saya bilang kalau dilakuin tapi nggak percaya, nggak bakal mungkin emang ada kejadian. Tapi kalau kita ngelakuinnya, kita percaya, insya Allah bakal ada jalan, bakal kelihatan. Yeah. Akhirnya mereka udah mulai lagi nih, tadi ada yang telepon tuh, aku mau mulai nyoba, ya udah silakan dicoba. sampai tadi pagi aku cerita sama yang ngasih duit 500.000 itu Pak. Oh iya. Nah, aku cerita sama yang dia, sampai dia nangis di telepon. Kata dia aku ngasihnya kemarin itu juga dia nggak berencana gitu, nggak ada rencana Pak, dia nggak ada rencana mau ngasih, tiba-tiba aja dia megang handphone, tiba-tiba dia ingat aku, tiba-tiba juga dia hari kemarin itu juga dia minta nomor rekening gitu. Ya padahal awal sebelumnya nggak ada rencana. Sebelumnya dia pernah ngasih sesuatu nggak ke Mbak dulu atau kapan? Boro-boro ngasih sesuatu Pak, komunikasi kami aja sekalinya 2 bulan sekali kok, saya hello doang. Jadi boro-boro mau ngasih Pak, nggak ada sama sekali. Makanya kemarin dia heran pas saya cerita seperti begini, kata dia, oh kok salawatin aku ya, katanya. Sama dia begitu, aku salawatin, mana ada aku salawatin, kalau memang nggak ada niat juga, nggak kepikiran. Artinya kan selama ini dia nggak pernah ngasih apa-apa, jadi kita nggak pernah berpikir bahwa dia akan ngasih gitu kan. Memang nggak terduga gitu Pak, memang benar-benar nggak terduga. Di sini saya belajar percaya, bahwa rezeki itu memang datang dari arah yang kita nggak tahu. Iya. Masya Allah. Semoga kisah ini bisa menginspirasi bagi teman-teman yang menyaksikan ya. Terima kasih banyak loh Mbak Ini. Sampai jumpa.
Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Kalau ada testimoni lagi jangan lupa cerita lagi ya. Baik, ya Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.